Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang mana kita masih membahas dan mempelajari sebuah kitab yang disusun oleh Al-Ustadz Said Yai Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Penjelasan 100 Hadis Pedoman Kehidupan Sehari-hari, dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-36. Ummu Ibrahim, silakan dibaca hadis ke-36-nya. Sallallahu idza haddatsa kadzaba. Wa idza tumina. Wa idza tumina. Iya, jazakillahu khairan Ummu Ibrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Dan ini bukan pembatasan, ibu-ibu ya, bukan pembatasan. Ya, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia berbicara, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, atau ya akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia itu berjanji, maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia dipercaya, maka dia berkhianat. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, ibu rahimakumullah. Penulis mengatakan yang pertama, orang munafik adalah orang yang berpura-pura beragama Islam, tetapi hatinya tidak beragama Islam. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan munafik itu munafik itu adalah di dalam hatinya dia menyimpan kebencian kepada Islam. Tetapi ya jiwa raganya ini mengamalkan Islam. Ya, dia tuh sholat, tapi sholatnya ya nggak seperti orang beriman. Ya, sholatnya biasanya di akhir waktu, sholatnya malas-malesan, malas ke masjid. Ini kalau laki-laki, ibu-ibu ya, begitu. Dan di dalam hatinya dia itu membenci Islam. Inilah ciri orang munafik. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, di antara tingkatan ya dalam masalah iman, ada orang munafik, ada orang beriman, ada orang kafir. Nah, ada juga di antaranya orang zindik. Orang zindik itu dia menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ya, menampakkan kebenciannya kepada Islam di dalam hatinya maupun jiwa raganya. Maksudnya pengamalannya. Dan dia mengatasnamakan Islam. Ini orang zindik. Ya. Ini orang zindik. Biasanya orang-orang zindik ini memang berteman dengan orang-orang munafik. Ya. Al-Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, di antara orang-orang zindik di zaman ini adalah orang-orang liberal. Ya.
orang-orang yang memiliki keyakinan liberal itu termasuk orang-orang zindik. Ya, pada hakikatnya mereka itu nggak cinta sama agama Islam, tapi mereka itu ingin menghancurkan Islam, membenci Islam, membenci syariat yang Allah turunkan, ya, yang mana syariat tersebut memiliki kesempurnaan dari berbagai sisi. Baik. Lalu yang kedua, kata penulis di sini, orang Islam harus takut jika dirinya terjatuh kepada kemunafikan. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, kita nggak boleh merasa aman dari sifat munafik, nggak boleh. Harus punya sifat takut, dan ini adalah sifat yang baik. Dari mana Ustadz kok tahu dari mana Ustadz itu sifat yang baik? Karena ya, para salafus soleh dan yang terkenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sangat takut sekali beliau terjatuh kepada kemunafikan. Suatu hari, ibu-ibu rahimakumullah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah membisikkan ya sebuah rahasia kepada sahabat Hudzaifah, ya, Hudzaifah ibn Yaman. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Hudzaifah ada orang-orang munafik dari kalangan para sahabat. Ya, ada orang-orang munafik dari kalangan sahabat. Nah, ketika Umar bin Khattab itu tahu bahwa Hudzaifah ya memegang pembicaraan ini, memegang rahasia Rasulullah ini, dan Hudzaifah itu nggak boleh disuruh sama Rasulullah untuk disimpan sendiri, nggak boleh dikasih tahu kepada yang lain. Maka Umar itu sepanjang hidupnya, ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan selalu bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku ini termasuk orang yang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah kepada kamu? Ya, Hudzaifah diam nggak jawab. Akhirnya suatu saat Hudzaifah bilang, wahai Umar, engkau tidak termasuk di dalamnya. Ya, begitu. Dan ibu-ibu rahimakumullah, Umar itu memperhatikan kalau misalkan ada sahabat yang meninggal, ada kaum muslimin yang meninggal di zamannya Umar, itu Umar selalu melihat Hudzaifah. Hudzaifah itu ikut sholat jenazah atau enggak. Ya, begitu. Kalau Hudzaifah nggak ada, wah bisa jadi ini orang yang mayit ini adalah orang munafik. Karena memang ibu-ibu rahimakumullah, kita tidak boleh menyolati jenazah orang-orang munafik dan juga orang zindik, itu nggak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ingin menyolati pemimpinnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, sama Allah dilarang, nggak boleh. Ya, ini dalilnya. Begitu. Tetapi ibu rahimakumullah, bukan berarti kita mencari-cari orang, ya, mencari-cari kesalahan orang untuk memvonis ya si fulan atau si fulanah ini orang munafik, bukan, ya. Tidak seperti itu, ya. Baik. Yang ketiga, kata penulis di sini, kemunafikan itu ada dua, ada nifak asghar, yakni nifak kecil, dan nifak akbar. Ya. Nifak asghar dan nifak akbar. Nifak asghar yang poin 4, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi pelakunya mendapatkan dosa, dan bisa jadi dosanya adalah dosa besar. Contoh, udah janji diselisihi, ya, udah punya janji dia nggak tepati. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, ini biasakan kepada anak-anak, jangan mudah mengumbar janji. Jangan mudah mengumbar janji. Kalau kita ingin berikan hadiah, menjanjikan sebuah hadiah, tidak perlu kita sebutkan apa hadiahnya. Kalau kita mau sebutkan nominal hadiah, misalkan kita mau kasih uang, ya jangan perlu kita sebutkan nominalnya, begitu. Kecuali memang kita sanggup,
begitu. Kecuali kita memang sanggup, karena ada sebagian orang tua itu ingin memotivasi anaknya, ingin belikan ini, tapi ternyata dia menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini salah, nggak boleh. Ya, begitu. Misalkan anaknya pengen punya sepatu, ya, janjikan sepatunya harganya mahal, ya. Ibunya berjanji, ya nanti kalau ini janji dibeliin gitu. Ternyata nggak mampu. Nah, ini jangan membebankan diri kita dengan janji-janji, dan jangan mudah mengumbar janji. Ya. Sedangkan nifak akbar, kata penulis, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, nifak yang disebutkan oleh di sini, ya kata Rasulullah tadi, idza disebutkan, ya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini jatuhnya kepada nifak asghar, bukan nifak akbar. Ya, kalau dia ngomong, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi. Kalau dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Ini contoh nifak asghar. Kalau nifak akbar itu tadi, ibu-ibu, ya, di dalam hatinya dia tuh benci Islam. Benci Islam. Begitu. Makanya, ibu-ibu rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang-orang munafik yang besar sekali, ya, itu dia benci sama syariat Allah. Dia benci dengan takdir Allah. Dia benci dengan ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan dalam agama ini. Taib. Lalu berikutnya, yang kelima, ciri-ciri orang munafik. Di sini nifak asghar, ibu-ibu, ya. Yang disebutkan pada hadis ini ada 3: suka berdusta, suka mengingkari janji, dan suka berkhianat jika dipercaya. Dan ini dosanya dosa besar, bukan dosa kecil, ibu-ibu, ya. Kalau dia udah terbiasa melakukan dusta, biasa mengingkari janji, biasa berkhianat, nah ini ya bukan dosa kecil. Ya kalau sesekali mungkin, ya begitu, maka ya tohnya mungkin dosa kecil. Tapi kalau udah keseringan, maka dia tidak ubahnya seperti dosa besar. Yang keenam, sudah sepantasnya orang Islam menjauhi ketiga hal tersebut. Jadi kita jangan gampang bohong, jangan suka mengingkari janji, jangan suka berkhianat, ya. Nah, ibu-ibu, di antara sifat khianat adalah ini yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu temannya curhat, ya, atau misalkan dia menceritakan sesuatu, dia bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, udah disimpan. Ya, kalau ibu mau mendengar, berarti ada amanah yang harus dipegang. Nah, biasanya ibu-ibu ngomong begitu juga, nih sama temannya nih, kemarin ada gini, gitu kan. Kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kenyataannya dia ketemu temannya lagi, tadi si Umu Fulana ketemu aku. Tadi dia curhat sama aku, katanya gini. Kamu jangan bilang-bilang ya sama yang lain. Terus saja begitu. Sampai si Umu Fulanah yang pertama ini dicurhatin juga sama temannya. Akhirnya tuh muter-muter aja di situ. Ya, dan yang lebih ajibnya lagi, ya, si Umu Fulanah yang cerita ini ngomongnya cuma 2 paragraf, nyampe ke cerita ke si Umu Fulanah lagi 10 paragraf. Ya, ibu-ibu, ya. Nah, jadi gitu. Kalau ibu-ibu ingin dengar curhat teman, ada resiko amanah. Iya, yang harus dipegang. Kalau ibu nggak mau, udah bilang, enggak, saya nggak mau nerima amanah. Mohon maaf, saya nggak mau terima curhat. Karena hati saya ini udah penuh, gitu, ya. Begitu, ya, ibu-ibu, ya. Taib. Dan juga ibu-ibu, jangan biasa curhat. Nggak bagus curhat itu. Curhat sama orang lain yang kita baru kenal di pengajian, yang baru kita kenal ya misalkan di sebuah komunitas gitu, ya. Jangan mudah curhat. Kalau semakin ibu-ibu sering curhat, berarti semakin lemah imannya. Curhatnya sama siapa, Ustadz? Curhat sama Allah. Ini yang paling baik.
Segala apapun yang kita alami, curhatnya sama Allah, ngadunya sama Allah. Lalu yang kedua, curhatnya sama suami, ya, curhatnya sama suami, ya begitu. Udah ini aja Bu, 2 orang. Ustadz kalau cerita sama Ustadz boleh nggak? Nah dilihat dulu Ustadznya, ya. Nggak semua Ustadz itu bisa dicurhatin. Bisa jadi karena sibuk, ya begitu. Lalu yang kedua, ya, Ustadz tersebut dia bisa memecahkan masalah atau tidak. Jangan sampai kita ini ibu-ibu seperti cuma cerita saja. Cerita tapi ternyata Ustadz itu nggak bisa kasih solusi. Maka di antara yang paling baik ibu-ibu di zaman ini, yang mana ustadz-ustadz kita tersebar, ada punya keahlian masing-masing, adalah kita bertanya kepada ustadz yang memang berkompeten di bidangnya. Misalkan, ibu-ibu ada masalah pertanyaan muamalah, nanyanya sama ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya, ya, agar mendapatkan jawaban yang maksimal. Misalkan ibu-ibu ada masalah rumah tangga, ya, tanya sama ustadz yang memang terkenal dalam masalah, ya, ahli di bidang fiqhul usroh, ini fikih keluarga, ya, begitu, dan lain-lain. Mudah-mudahan ibu-ibu paham, ya. Baik, yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahaya kemunafikan agar umatnya, ya, tidak menjadi orang-orang munafik dan selalu jujur dalam keimanan mereka, ya, begitu, ya. Dan kita berdoa ibu-ibu dari sifat kemunafikan, ya. Taib. Berikutnya hadis ke-37. Ibu Sri Kumala silakan dibaca. Al-Ansari, Al-Ansari, Sallallahu alaihi wasallam. Al-birru, rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan. Iya. Ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan atau ketakwaan adalah dengan berakhlak baik. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Dan dosa adalah apa-apa yang mengusik di dalam dada, di dalam hati, ya. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan kamu tuh benci kalau kamu terlihat oleh manusia ketika melakukan dosa tersebut. Ya, begitu. Kita ambil pelajarannya ibu-ibu. Penulis di sini menjelaskan di poin yang pertama, arti kebaikan atau ketakwaan adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, kebaikan atau ketakwaan itu diberikan definisi berbagai macam oleh para ulama. Ya, yang paling tepat adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang dinukil dari seorang ulama yang bernama Talq bin Habib
rahimahullah, beliau mengatakan, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Ini melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan mengharap pahala dari Allah ala nurin minallah. Yani berdasarkan cahaya atau ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, dan dengan itu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu juga. Dan kita takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang lengkap. Ya, saya ulangi lagi. Ya, takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan kita mengharapkan pahala dari Allah. Menjauhi seluruh larangan Allah di atas ilmu, takut dengan adab Allah. Inilah takwa. Ya, itu ibu-ibu rahimakumullah. Taib. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi bertakwa dengan berakhlak baik. Dan berakhlak baik ini sifatnya umum, baik kepada Allah, berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada Rasulullah, berakhlak baik kepada sesama manusia, dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ya mentauhidkannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita berakhlak baik kepada Rasulullah, ini dengan cara kita mengimaninya, ya ibu-ibu, mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan setiap berita yang sampai kepada kita dari jalur yang sahih. Ini berakhlak mulia kepada Rasulullah. Banyak sekali ibu-ibu ya. Ya, banyak sekali berakhlak mulia kepada Rasulullah, banyak sekali. Tadi hanya secara garis besar saja. Adapun berakhlak sesama manusia adalah ibu-ibu kita menjaga muamalah, kita bermuamalah yang baik kepada mereka. Maksudnya muamalah yang baik bagaimana Ustaz? Ya ini kita memperlakukan manusia sebagaimana kita tuh suka memperlakukan diri kita tuh sendiri. Ini paling gampangnya ibu-ibu. Yang paling mudah bagaimana kita dikatakan berakhlak baik kepada manusia yang lain adalah kita memperlakukan mereka sebagaimana kita tuh suka memperlakukan diri kita seperti itu. Contohnya, kita nggak suka datang terlambat. Kita nih nggak suka datang terlambat. Ya, maka kita selalu on time. Kenapa? Karena kita nggak suka datang terlambat. Kita suka datang tepat waktu. Itu contoh. Ya, kita memperlakukan orang lain, ya, ini dengan cara on time. Karena apa? Karena kita suka on time dan kita nggak suka ada orang telat. Nah, begitu. Ya, misalkan lagi kita nggak suka dibohongin, kita suka jujur. Nah, kita memperlakukan orang lain dengan jujur. Nah, seperti itu ya. Dan berakhlak baik kepada makhluk-makhluk di sekitarnya, yaitu makhluk seperti binatang, pepohonan, ya, begitu. Nah, di antara adab, ibu-ibu rahimakumullah, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah berakhlak baik kepada binatang. Ya, tidak menyiksanya, tidak membiarkan mereka menyakiti binatang tanpa alasan, ya. Jangan juga mengajarkan, mencontohkan bagaimana kita menyiksa binatang, kecuali binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh seperti cicak, tikus, atau binatang-binatang yang membahayakan yang kalau kita biarkan nanti bisa mungkin serangga bisa masuk kuping atau lain seperti kelabang, ya kalajengking, ya tapi kalau di Indonesia secara umum di kota-kota nggak ada kalajengking ya. Kalau kelabang mungkin ada. Nah, kalau kaki seribu cukup kita buang aja, nggak usah kita bunuh, biarin aja kita buang aja di luar. Ya, begitu juga ular, ibu-ibu. Kalau ular masuk ke rumah, jangan langsung dibunuh.
kita baca bismillah, kita ngomong aja sama itu ular, ayo keluar, ya, ayo keluar, sambil kita usir. Tapi Ustadz kalau ularnya gede gimana? Panggil damkar. Ya, tapi kalau ular kecil ya Bu ya, jangan langsung dibunuh. Terus tikus, nah tikus juga ibu-ibu ya dibunuh. Ya, tapi dengan cara yang baik, mungkin dikasih jebakan, ya, dan lain-lain. Jangan dikasih racun, apalagi racunnya itu yang ada ya racun model yang apa namanya, dia itu bisa mati di rumah orang, yaitu kita zalim. Kita ngasih racun di rumah kita, ternyata itu tikus matinya di rumah orang, jadi bangkai. Ya, tapi kalau ada ramuan yang kita kasih racun, itu tikus ketika mati nggak bau, itu bagus. Ya, begitu. Atau jangan membiasakan anak-anak nih, biasa kalau lagi main di taman, anak-anak nyabutin nyabutin apa? Daun-daunan. Nah, itu jangan dibiarkan. Kita ajarkan mereka dari kecil untuk memperlakukan atau berakhlak baik kepada sesama makhluk Allah. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, hadis ini tidak menerangkan bahwa seseorang dianggap bertakwa hanya dengan berakhlak baik. Tetapi maksudnya, salah satu amalan yang besar untuk mencapai ketakwaan adalah dengan berakhlak baik. Ya, ya memang ibu ya, akhlak itu bukan menjadi patokan benar atau salahnya agama seseorang. Ya, karena di kenyataannya ibu, ini kenyataannya ada orang nggak sholat, nggak puasa, mungkin dia nggak berjilbab, tapi baik, akhlaknya baik. Ada memang seperti itu. Bahkan ada non-muslim, akhlaknya baik, itu ada memang. Ya. Dan ini merupakan cabang, bukan inti, ya, begitu. Ada juga kebalikannya, udah rajin sholat, rajin datang ke pengajian, tapi kalau ngutang nggak bayar. Kalau janji diingkari. Udah beli, dipakai barangnya, nggak dibayar-bayar. Nah, itu contoh. Ini contoh saja, contoh ya. Atau misalkan suka gibahin orang. Udah biasa datang ke majelis ilmu, udah biasa datang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, masih suka gibahin orang. Ya ini ya bertolak belakang dengan apa yang sudah dia pelajari. Begitu. Baik. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengenal suatu dosa jika kita belum memiliki ilmu tentangnya, yaitu dengan melihat hati kita. Apakah hati kita merasa terusik, tidak enak, tidak nyaman, dan kita merasa malu jika dilihat oleh orang lain ataukah tidak? Jika iya, maka kemungkinan besar hal tersebut adalah suatu dosa. Oleh karena itu, setiap muslim wajib belajar atau menanyakan berbagai hal yang membuat hati dia ragu kepada orang yang berilmu. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita menemukan suatu kasus, suatu keadaan yang menurut kita nih, aduh, kok di hati ini ganjel ya. Nah, itu bisa jadi ada masalah di situ. Bisa jadi ada masalah di situ. Nah, kalau kita merasa janggal, jangan diem, tanya sama yang ahlinya. Ya, tanya sama yang ahlinya. Sama ustadz tanya ya, begitu. Ya ini bener nggak ya? Ini misalkan contoh, ini jual belinya mengandung gharar nggak ya? Jual belinya mengandung riba nggak ya? Dan lain-lain. Nah, karena apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu, banyak sekali teknologi-teknologi, ya jual beli online segala macam. Ternyata di situ ya banyak kemungkaran. Taib. Berikutnya ibu-ibu hadis yang ke-38. Ummu Laith, silakan dibaca. Jelas Bu, alhamdulillah. Mm-mm.
Mhm. Iya. Jazakillahu khairan, Ibu. Naam. Ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang tersembunyi. Atau yang ya menjadikan dirinya itu tidak terlihat, tidak nampak, begitu ya. Insya Allah nanti akan datang penjelasannya. Nah, yang pertama ibu-ibu, penulis menjelaskan di sini, maksud al-ghani ya adalah kaya. Ya, ghani itu kaya. Ya. Maksudnya kaya pada hadis ini adalah kekayaan di dalam hati dengan bersikap qanaah kepada Allah. Arti qanaah adalah menerima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dan bersyukur kepadanya. Nah, sebagian ulama ketika mensyarah hadis ini, ibu-ibu, yang mereka mengatakan al-ghani itu kekayaan hakiki. Jadi mereka tuh benar-benar kaya, ya. Mereka tuh benar-benar orang kaya, gitu loh, orang kaya. Dan orang kaya yang qanaah itu ada, ibu-ibu. Orang kaya yang qanaah itu ada. Contoh, misalkan, orang kaya ini dia mampu beli kendaraan yang harganya 50 juta. Misalkan dia mampu beli motor 50 juta. Dia ada uangnya, udah ada uangnya 50 juta. Ini contoh ibu-ibu, ini contoh. Tapi karena dia merasa bahwa ngapain lah beli motor yang 50 juta, udah beli aja yang harganya 20 jutaan atau 30 jutaan. Yang dia itu pakai motor dipakai kebanyakan orang lain. Nah, inilah orang-orang qanaah. Atau misalkan begini, ibu-ibu suka pakai baju, bajunya yang bagus-bagus gitu ya. Ibu-ibu mampu beli baju yang harganya jutaan gitu ya. Tapi karena ibu-ibu punya sifat qanaah, udahlah, beli bajunya harganya yang 400 ribu aja, yang 300 ribuan aja, yang 500 ribuan aja, yang biasa dipakai oleh umahat-umahat lain yang di pengajian. Iya, begitu. Nah, di lawan dari kata qanaah, ibu-ibu rahimakumullah, itu adalah israf. Ya, israf itu berlebihan. Berlebihan misalkan begini. Berlebihan dalam masalah jual beli aja ya, misalkan gitu ibu-ibu ya. Dia punya sepatu misalkan, dia suka sepatu nih. Sepatunya tuh banyak gitu loh. Sepatunya tuh banyak. Dan dibeli aja, dipajang, nggak dipakai. Begitu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah bahas, dan ini disebutkan oleh Ustadz Firanda Andirjah hafizahullah ta'ala, di antara israf itu misalkan kita itu beli ranjang, beli tempat tidur ibu-ibu, itu harganya fantastis. Padahal cuma buat tidur. Ya, cuma buat tidur. Sama juga beli baju yang harganya itu jutaan. Kan ada tuh ya Bu ya. Harga baju sekarang luar biasa ya, baju-baju gamis itu. Saya pernah ditunjukin sama istri saya ada baju. Padahal kita tukang baju ibu-ibu. Saya sama istri itu tukang baju. Suka bolak-balik ke Tanah Abang dulu. Tahu bahan ya. Ya sampai istri saya tuh heran. Kok ada orang jual baju ya, bahannya begini, jahitannya begini, kok dijual mahal sekali. Begitu. Nah itu israf, nggak boleh. Ya. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau qanaah itu ya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dengan bersyukur. Nah, ada juga orang yang bakhil. Nah, ini Bu ya. Bakhil, pelit sama dirinya sendiri. Ini juga nggak bagus. Ya. Udah punya baju, udah punya gamis ya, alasannya mah qanaah, padahal mah dia bakhil.
Udah 10 tahun itu baju nggak diganti-ganti. Ya Allah, padahal Allah kasih dia rizki. Ya dia mampu beli. Ya, belilah ibu-ibu, nggak masalah. Allah itu suka menampakkan bekas rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, fa'amma bini'mati rabbika fahadith, kata Allah. Dan kita ini disuruh ceritain nikmat-nikmat Allah itu, tapi bukan flexing, bukan pamer. Kita menampakkan asar bekas nikmat Allah itu kepada kita. Berpakaianlah yang layak, ya, ya, begitu. Pakai kendaraan yang layak, ya. Layak itu kan bukan berarti butut, ibu-ibu ya. Bukan berarti belel begitu, ya. Alasannya apa? Alasannya qanaah. Ini salah. Itu namanya bakhil, pelit sama diri sendiri. Ya, dan ini jelek. Lalu yang kedua, al-khafi atau bersembunyi pada hadis ini, ya, adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan sibuk dengan urusan pribadinya yang bermanfaat untuk akhiratnya. Ya. Jadi orang yang suka sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk sama keluarganya sendiri, ya, sibuk dengan urusan yang ada di sekitarnya aja dan yang bermanfaat, itu adalah al-khafi. Ada juga sebagian ulama menyebutkan ketika mau menjelaskan hadis ini adalah orang kaya dia suka bersedekah, dia suka berinfak, tapi dia diam-diam infaknya. Ya, ibu-ibu, sekarang kita zaman udah canggih, ya. Zaman udah canggih. Zaman sekarang itu kalau mau sedekah bisa pakai keris atau QRIS. Contoh nih ibu-ibu ya, datang ke majelis taklim atau ke masjid, masjidnya itu kan ada QRIS-nya tuh kan ya. Nah, ibu foto aja tuh, ibu foto, ibu tahu nih masjid sunnah, suka mengadakan kajian, suka ya menghidupkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang sunnah, ya, begitu. Ibu simpan QRIS itu di handphone, ya. Jadi ibu scan aja setiap bulan misalkan, tanpa diketahui orang lain. Ini termasuk al-khafi, ya, begitu. Ya, jadi sodako nggak bilang-bilang, ya. Kalau sodako, ya, titip, misalkan gini, kan ada ibu-ibu ada donasi atau ada sodako, misalkan gitu ya. Panitianya bilang, ibu mohon maaf, boleh nggak pakai namanya lengkap gitu ya, namanya disebutkan. Tolak, jangan, pakai inisial aja. Inisialnya apa? Misalkan nama ibu 3 huruf gitu ya, 3 kata gitu. Disingkat aja nama huruf depannya. Itu kan BAD misalkan ya. Misalkan CFA dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena memang sebagian panitia untuk laporan gitu ibu-ibu ya, penting. Ya, jadi usahakan tersembunyi ya nama-nama kita itu kalau misalkan kita infak di platform gitu ya, harus dilaporkan, disembunyikan saja. Jangan juga pakai hamba Allah ya, sebanyak memang pakai banyak hamba Allah ya. Nah, nanti takutnya merepotkan panitia nih hamba Allah yang mana gitu. Tapi kalau pakai inisial itu dikenali insya Allah ya, begitu. Lalu yang ketiga, seorang yang ingin dicintai oleh Allah harus memahami bahwa tujuan Allah menciptakannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan kita kecuali jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita ini ibadah ibu-ibu ya. Ibadah. Jadi ya, jangan dunia. Salah, jangan dunia, tapi ibadah. Kalau kita ini niatnya ibadah semuanya ibu-ibu, Allah akan lancarkan. Kita nyari duit, biar kita bisa umroh, biar kita bisa haji, biar kita bisa menunaikan hak-hak yang kita tanggung, itu nanti nilainya ibadah. Ya, nilainya ibadah. Ya, begitu. Bahkan Allah dan Rasulnya, ini penting ibu-ibu ya, menjanjikan surga
bagi seorang ibu-ibu single parent ya, yang dia berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya ya. Ini penting sekali ya. Jadi walaupun misalkan dia udah single parent, dia mencari nafkah untuk anak-anaknya, ini Allah jamin, Allah dan Rasulullah jamin untuk masuk surga. Ini peluang besar ya, begitu. Tujuannya tapi apa? Ibadah ya, tujuannya adalah ibadah. Baik. Hadis yang ke-39, ada yang mau baca ibu-ibu? Siapa yang mau baca hadis terakhir ini? Siapa tadi ya? Iya, Ibu Sri silakan. Ibu Sri Kumala silakan. Nah, an Abi Mas'udinil Ansari. Oke. Mm-mm. Artinya, iya. Jazakillah khair Ibu. Allah Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin", barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, ya, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya, di riwayat yang lain tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Nah, di sini kita ambil pelajaran Ibu-ibu. Penulis menjelaskan orang yang menunjukkan seseorang, yang pertama, orang yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan dengan cara apapun, baik melalui pengajaran taklim seperti ini, majelis taklim ya, media massa, internet, sarana-sarana komunikasi, sosial media ya, dan informasi. Nah, ini contohnya, seseorang mengajak orang lain untuk sholat berjamaah, menjadi perantara orang lain untuk menyalurkan dana bantuan, memberikan selebaran dakwah kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan petunjuk. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, di zaman kita sekarang ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kalau di zaman dulu, awal-awal kajian-kajian itu merebak, itu biasanya dikirim pakai SMS ya, begitu. SMS ya, SMS ke banyak orang begitu ya, atau disiarkan di radio ya. Nah, kalau sekarang ya ada smartphone, ini luar biasa. Nah, ini kita ambil peran ibu-ibu, ada kajian diinformasikan, dijadikan status, ada program, misalkan kita belajar sama seorang guru nih ibu-ibu ya, ibu-ibu belajar sama seorang guru. Ini guru kita nih, guru kita punya program, guru kita punya kajian, punya majelis. Sebagai bakti kita, seorang murid kepada guru kita bantu guru kita untuk menyebarkan programnya. Dengan cara apa? Di-share, ya, informasi kajiannya di-share, ya, info programnya di-share, ya. Walaupun kita nggak bisa memberikan kontribusi yang besar pada guru kita, ya, dengan kita menyebarkan informasi kajiannya itu sangat bermanfaat. Dan bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada teman ikut kajian nih, misalkan ibu-ibu ada kajian rutin di masjid di rumah ya, begitu, ibu share di status WhatsApp, lalu temennya ada yang nanya, ya, temennya ada yang nanya, itu ibu-ibu dapat pahalanya kan dua jalur. Jalur pertama dari gurunya ibu tersebut, dari teman yang datang. Dengan kita cuma nge-share doang, ya ibu-ibu ya, kita dapat pahalanya besar sekali. Pahala kita bantu guru kita, ya, untuk menyampaikan ilmunya,
kita bantu orang lain untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ternyata ibu-ibu, temennya ini ngajak temennya lagi, ngajak temennya lagi. Nah, ini luar biasa. Dan ini banyak disepelekan oleh orang-orang. Ya, banyak menyepelekan, ya, begitu. Masa bodoh lah ibaratnya begitu. Apalagi kita udah ngaji sama guru kita, udah ta'lim sama guru kita udah lama. Ya, gurunya ada program ini, dia masa bodoh. Nah, ini kurang baik. Ya, ibu-ibu ya, ini kurang baik. Hendaknya kita ya bantu guru kita. Lalu yang kedua, orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini bentuk kemahamurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kebaikan dan pahala, ibu-ibu ya. Begitu. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini ya menganjurkan kita untuk ta'awun, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan. Ya, dengan cara kita tadi ya memanfaatkan sosial media untuk menjadi sarana meraih pahala, untuk menunjukkan orang-orang menuju jalan kebaikan. Ya. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, hadis ini juga mengisyaratkan adanya potensi pahala jariyah. Pahala jariyah itu pahala yang terus mengalir, tidak terputus. Selain pahala jariyah, ada dosa jariyah. Nah, gitu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dalam hadis disebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin." Kalau ada orang meninggal, wafat, maka seluruh amalnya itu akan terputus kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin, ya, kecuali sodakoh jariyah, wakaf, ya, segala macam, ya ibu-ibu ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Ya, ilmu yang diajarkan, ya. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya atau memohonkan ampun kepadanya. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, manfaatkan apa yang kita genggam, yang berupa smartphone, internet, segala macam, untuk menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah, menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan quotes-quotes yang jelas datangnya dari orang-orang soleh, ya. Karena sekarang ini ibu-ibu ya, semenjak ada aplikasi yang trending itu ya, banyak orang bikin quotes ya dari orang-orang yang kita nggak kenal. Wah, ini quotes-nya relate banget nih sama kehidupan kita. Tapi kita nggak kenal siapa yang bikin. Ya, bisa jadi orang fasik, bisa jadi orang munafik yang bikin. Tapi hendaknya kita itu menyebarkan quotes-quotes yang berdasarkan dari Al-Quran, dari hadis, atau perkataan-perkataan para ulama, ya. Tentunya perkataan ulama yang nggak dipelintir, ya. Atau perkataan-perkataan ustadz yang sudah dikenal, ya. Dan kita ambil dari halaman resminya, ya. Kita ambil dari halaman resminya. Nah, inilah seperti itu ibu-ibu ya. Dan juga ibu-ibu, saya mengingatkan, di zaman sosial media ini, hendaknya kita hanya mengikuti atau hanya berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Ikuti akun-akun kalau ustadz beneran, ya. Bukan orang yang berpenampilan seperti ustadz, gayanya kayak ustadz. Karena banyak sekarang begitu, ya. Ada ustadz yang kita kenal, biasa kita dengerin kajiannya, ikuti akun sosial medianya, akun resminya. Jangan ikutin akun-akun yang nggak jelas, ya ibu-ibu ya. Kadang ada orang bikin akun namanya Ummu Fulanah, ya, saya pernah nemuin tuh ya di sosmed, Ummu Fulanah. Ya Allah, ini ummu tapi suka gibahin ulama, suka gibahin ustadz. Ya, udah gitu banyak umum yang lain yang ikut komentar di halamannya dia atau di
akunnya dia itu, naudzubillah. Ya, nggak jelas ini Ummu Fulana nih belajarnya di mana, gurunya siapa, bisa bahasa Arab apa enggak, pernah tamat belajar kitab apa nggak jelas. Ya, ibu-ibu, hati-hati ya di zaman sosial media seperti ini. Hendaknya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Nggak boleh kita ngambil ilmu dari orang-orang nggak jelas. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ibu-ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, iya. Ibu silakan. Iya, ini dengan ibu siapa? Mama? Iya, silakan ibu. Waalaikumsalam. Hmm, hmm. Iya, jaga tidak khairan juga sepertinya. Ditutup kembali ya, Bu, ya, mikrofonnya. Iya, pertanyaan yang pertama, ya tadi Ibu bertanya, apakah orang yang menghina syariat Allah seperti jenggot, seperti cadar, ya atau celana cingkrang itu bisa termasuk kepada nifak akbar. Ya, sedangkan orang tersebut dia menjalani syariatnya, menjalani sholat segala macam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah yang ibu-ibu harus ketahui bahwa di zaman sekarang ya ada framing namanya. Ada framing. Jadi ada media berita ya atau ya baik itu independen atau maupun non independen maksudnya resmi gitu ibu-ibu ya. Itu kadang bikin beritanya tuh aneh-aneh ya. Mereka itu bikin berita dengan cara di framing. Nah, sekarang ini contoh kasus gini ibu-ibu, contoh kasus gini. Ada ibu-ibu mungkin pernah lihat berita viral, ada ibu-ibu bercadar itu melakukan pencurian di sebuah market, di sebuah minimarket ya, begitu. Nah, itu di kolom komentarnya ketika saya lihat ibu-ibu, itu bias, banyak sekali yang nggak jelas lah. Ada yang benci jelas terang-terangan, membenci nikotnya, ya. Ada yang bilang, oh, bercadar tapi begini, begini, begini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang ini terbangun opininya, kebenciannya karena ada framing seperti itu, maka insya Allah dia tidak termasuk dari orang-orang yang nifak akbar. Ya, beda dengan orang-orang yang memang dia itu membenci untuk mengolok-olok, ya, membenci untuk mengolok-olok, ya, membenci untuk mengolok-olok. Misalkan ada orang, ya, dia mengolok-olok syariat Allah, ya seperti diolok-olok jenggot, cingkrangan, nikob, itu bisa jatuh kepada nifak, ya, jatuh kepada sifat munafik atau bahkan zindik. Nah, contohnya ibu-ibu orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal, saking liberalnya mereka, saking akidahnya mereka tuh rusak, mereka itu merendahkan orang-orang yang mengerjakan sholat. Mungkin saya sudah beberapa kali mengulanginya di majelis ini ya. Dulu ada debat antara jamaah Islam liberal dengan ada beberapa kaum muslimin ya, debat di salah satu tempat di daerah Jakarta. Lalu masuklah waktu sholat, ibu-ibu. Nah, orang-orang jamaah Islam liberal ini mereka nggak sholat. Ketika ditanya kenapa kamu nggak sholat, ya ngapain saya sholat? Orang Allah saja mengancam orang yang sholat. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa jatuh kepada nifak akbar, bahkan jatuhnya kepada zindik. Ya, begitu. Tapi, ibu-ibu rahimahullah, ketika kita mengetahui informasi ini, mengetahui ilmu ini,
bukan berarti kita itu bisa memvonis orang lain secara serampangan. Misalkan kayak tadi ibu yang bertanya, ada oknum di tetangga ibu kah mungkin atau kerabat gitu ya, dia nggak suka sama niqab kita, nggak suka sama jenggot, nggak suka sama celana cingkrang, terus kita katakan, wah dia itu orang munafik, itu nggak boleh, ya. Nah bisa jadi ada pribadi yang dia itu nggak suka sama kita, jadi asalnya itu aja, bukan nggak suka sama pakaian kita, mungkin kitanya kurang welcome atau bagaimana, atau memang dianya aja yang bermasalah dari sisi hatinya, begitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, bolehkah kita merapikan rumput atau tanaman? Jawabannya, ini boleh. Karena ibu-ibu rahimakumullah, di antara tanda orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi adalah mereka itu tidak merawat halamannya. Ya, halamannya dibiarkan kotor, ada rumput nggak dipotong, ada bunga-bunga dibiarkan berserakan, dan ini termasuk kalau kita biarkan, itu kita bisa tasyabbuh dalam hal ini, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu alhamdulillah dikaruniai taman, ada bunga segala macam, ibu potong-potong, ibu gunting-gunting, selama niatnya untuk menjaga kebersihan, biar ibu tuh ada kegiatan positif ya, menjaga tumbuh-tumbuhan dari jamur, dari ya pokoknya virus-virus yang mungkin tukang tanaman yang tahu ibu-ibu ya. Begitu, maka itu boleh. Yang tidak boleh, ibu-ibu rahimakumullah tadi maksudnya adalah biasanya kan kita nih kalau ngemain sama anak di taman, tiba-tiba anak kita itu nyabutin tanaman gitu kan, tangannya tuh iseng mereka. Nah, bukan kita omelin, enggak, jangan kita arahkan. Nah, enggak boleh ya. Ya, jangan suka nyabutin tanaman tanpa alasan. Kamu kenapa nyabutin tanaman itu? Iseng. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau kamu ada alasannya, maka silahkan. Seperti tadi, ibu mau bersihin segala macam itu boleh. Ya, apalagi tanamannya ini ada di taman yang dikelola sama pemerintah. Ya Bu ya, maka ya kita jangan sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dengan baik. Dan ibu-ibu rahimakumullah, beberapa waktu lagi kita akan masuk Ramadan. Di antara yang bisa kita amalkan adalah kita berdoa kepada Allah ya, ibu-ibu, berdoa agar kita ini disampaikan pada bulan Ramadan. Doanya adalah Allahumma balighna Ramadan. Ustaz kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ini saja ibu-ibu, insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.